Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linggiana Ismi Anggari Putri dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori masuknya kebudayaan India ke Nusantara. Sejak abad ke-7, agama Hindu-Buddha mencapai perkembangannya di Indonesia. Agama Buddha disebarkan di Indonesia oleh orang-orang India yang diutus memiliki misi untuk menyiarkan ajaran agama Buddha keluar India. Mereka disebut sebagai Dharma Duta. Secara etimologis, Dharma Duta berasal dari dua kata, Dhamma yang artinya ajaran Buddha dan juga Duta yang artinya pengemban atau petugas. Sehingga dapat kita artikan, Dharma Duta berarti pengemban dan petugas Dhamma. Namun, Dharma Duta dalam terminologi Buddhis dikenal sebagai penyebar atau pengkhotbah Dham. Sedangkan penyebar agama Hindu mengajarkan mengenai segala ajaran dalam agama Hindu untuk menyembah Trimurti, yaitu Brahmana, Wisnu, dan juga Siwa. Terdapat beberapa macam teori masuknya kebudayaan India ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leeuwen bahwa Hinduisasi di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Pendapat ini berdasarkan temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sangskreta dan juga huruf Pallava yang hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Selain itu, adanya keperluan para penguasa mengundang para Brahmana India untuk keperluan upacara keagamaan, seperti melaksanakan upacara inisiasi yang hanya dilakukan oleh para kepala suku agar menjadi golongan ksatria. Pendapat ini juga didukung oleh Paul Wheatley bahwa para penguasa lokal di Asia Tenggara sangat berkepentingan dengan kebudayaan guna mengangkat status sosial mereka. Yang kedua adalah teori ksatria. Teori ini beranggapan bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di kepulauan Indonesia disebabkan oleh peran kaum ksatria atau para prajurit India. Mereka diduga melarikan diri dari India karena kalah perang dan terdesak keberadaannya di India. Kemudian mereka mencari tempat baru, salah satunya Indonesia, untuk mendirikan kerajaan baru. Namun, pendapat ini belum disertai bukti-bukti dan belum ada ahli arkeolog yang menentukan bukti ekspansif dari prajurit India ke Indonesia. Teori ini didukung oleh R.C. Majumdar dan juga Mukherjee. Yang ketiga adalah teori Waisa. Teori ini berpendapat bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kaum pedagang. Pada saat itu, jalur perdagangan yang ditempuh adalah lautan, yang menyebabkan mereka tergantung akan musim angin dan juga kondisi alam. Jika kondisi alam kurang memungkinkan, mereka akan tinggal atau tidak jarang pula mereka akan melaksanakan perkawinan dengan penduduk pribumi. Selain itu, tidak sedikit dari para pedagang yang memiliki relasi dengan para raja untuk bisnis perdagangan mereka. Melalui kegiatan ini, mereka dapat menyebarkan budaya dan agama Hindu. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Yang terakhir adalah teori arus balik. Teori ini lebih menekankan bangsa Indonesia itu sendiri dalam proses penyebaran Hindu-Buddha. Hal ini berarti orang-orang Indonesia, terutama para tokohnya, harus melakukan perjalanan ke India untuk mempelajari mengenai agama Hindu dan Buddha. Setelah mereka pulang, mereka akan mengajarkan dan menyiarkan ajaran agama tersebut kepada penduduk Indonesia lainnya. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Itulah beberapa teori masuknya kebudayaan India ke Nusantara. Semoga kalian mengerti. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.